Pemirsa, Prabowo memulai tradisi baru dalam membangun kabinet pemerintahannya dengan menggelar pembekalan, baik untuk calon menteri maupun untuk calon wakil menteri. Dalam pembekalan tersebut sejumlah isu disampaikan, termasuk perkembangan geopolitik serta potensi implikasinya pada kondisi tanah air. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto, kemudian ada jubir Prabowo Daniel Anzar Simanjuntak dan Ketua DPP PAN Bima Arya, dan kita akan sama-sama berdialog pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Saya akan ke Mas Gun Gun terlebih dahulu. Mas Gun Gun, apakah efektif menyamakan visi dan misi untuk kabinet selanjutnya? Ya, memang menurut saya ini transisi paling baik ya pasca reformasi dengan model penyiapan calon menteri dan calon wakil menteri dengan model pembekalan. Kita patut apresiasi ini secara objektif ya. Kenapa? Karena ini kan bagian dari menyamakan visi misi dan visi misi presiden. Dan tentu banyak hal yang harus dikomunikasikan sebagai prakondisi sebelum menteri dan wakil menteri itu dilantik. Mengingat ini menurut saya kabinet yang akan diisi oleh jumlah menteri dan wakil menteri yang sangat banyak sebagai konsekuensi ya perubahan Undang-Undang Kementerian Negara ya dari Undang-Undang 39 2008 ke Undang-Undang Nomor 61 ya tahun 2024. Jadi dari sisi komunikasi ini tentu menjadi penting. Kenapa? Karena biasanya kemudian itu dilakukan setelah dilantik, tetapi kemudian ini dipersiapkan sebelum dilantik. Artinya ini satu poin yang memang bisa menurut saya seharusnya mengakselerasi langkah-langkah teman-teman yang kemudian akan mengisi sejumlah pos kementerian, baik sebagai menteri maupun sebagai wakil menteri. Memang persoalan paling krusial di awal ya, terutama dengan bertambahnya jumlah menteri dan wakil menteri, termasuk adanya nomenklatur ya baru di kementerian. Fungsi koordinasi intra-government, baik vertikal maupun horizontal. Ya, vertikal itu tentu dengan presiden dan horizontal antar kementerian, dan di dalam kementerian sendiri itu tidak mudah. Oleh karena itu maka bangunan persepsi dimulai dari mindset soal sistem dan organisasi tata kelola kementerian itu memang menjadi problem krusial di setiap proses transisi pemerintahan. Begitu Mbak Jessica. Mas, ini kan merupakan insight untuk 5 tahun ke depan, dari 2024 hingga 2029. Apakah pembekalan seperti ini sebetulnya perlu dilakukan secara berkala, tidak hanya di awal saja? Sangat perlu ya. Hal seperti ini memang harusnya menjadi tradisi dalam, kenapa? Karena kan ada makro, meso, mikro. Makro itu bicara soal tadi mindset, soal gagasan, soal ide, soal inovasi yang itu biasanya terhubung dengan cara berpikir ya. Kemudian nanti akan punya rembesan ke bawah tuh di tingkat meso, misalnya bicara soal bagaimana menyusunkannya dalam konteks kebijakan di leading sektor kementerian masing-masing. Baru tuh di hilirnya atau di mikronya itu program. Jadi jangan kemudian memang jumping ke program kalau tidak dimulai dari mindset, dimulai dari cara berpikirnya, kemudian wawasannya, itu tentu biasanya ada gap ya antara apa yang dimaui itu dengan realitas yang didapat. Ini kerap kali melahirkan yang disebut dengan cognitive dissonance. Apalagi kalau lihat jumlah menteri dan wakil menteri yang banyak dengan ragam profesi, dengan ragam karakteristik ya dari asal, termasuk juga afiliasi partai politik. Karena kalau kita lihat ada layer-layer juga di orang-orang yang kemudian didistribusikan dan dialokasikan ke jabatan menteri dan wakil menteri ini. Ada yang dari partai politik, kemudian ada tim relawan, tim sukses, kemudian juga kalau kita lihat ada teknokrat ya profesional yang tentu juga punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga keragaman ini perlu dijembatani. Dan salah satunya menurut saya kalau memang ada keinginan kuat untuk membangun yang disebut dengan apa namanya perspektif ya, ini kan perspektif itu atau paradigma ini penting dalam pengelolaan negara. Itu memang harus dimulai dulu dengan sharing knowledge ya, ya seperti ini.
baru kemudian punya rembesan ke bawah. Jadi jangan kemudian aspek teknokratis menghilangkan ya dimensi gagasan, karena dimulai dari berpikir ya, kemudian akan punya satu roadmap yang jelas, dan itu dimulai juga dengan komitmen presiden. Banyak sekali kalau kita lihat sejarah tata kelola pemerintahan itu mengalami bottleneck ya, karena memang tidak punya imajinasi soal mengelola negara, tidak punya imajinasi soal misalnya bagaimana menurunkan ya keinginan presiden dalam konteks kebijakan di kementerian-kementerian itu dengan satu cara berpikir paradigmatik yang jelas. Kalau misalnya tadi disebut great power country itu memang menjadi orientasi, dan kemudian memetakannya dalam konteks geopolitik, geostrategis, ya, kemudian juga ada benchmarking terkait dengan misalnya bagaimana pemberantasan korupsi di berbagai negara, termasuk tadi handling ya media atau opini publik. Nah, ini kan bisa menjadi asupan awal, baru setelahnya kemudian kerja-kerja yang teknikal ya di kementerian, karena ini kan juga dengan munculnya kementerian baru butuh SOTK ya yang kemudian dipercepat, karena misalnya waktu dalam 5 tahun itu nggak banyak ya. 1 tahun terakhir di tahun kelima jadi itu udah dibutuhkan diributkan dengan insight-insight lainnya di saat berjalannya pemerintahan nanti, begitu ya Mas Gun Gun. Baik, terima kasih Kang Bima, Bang Daniel, dan juga Mas Gun Gun. Tentunya pendadaran dan pembekalan ini diharapkan bisa menyatukan visi misi agar pemerintahan 2024 hingga 2029 ini bisa satu tujuan dan mencapai targetnya hingga 2029 nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.